Pemirsa, meskipun disambut baik masyarakat, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dinilai sulit untuk diaplikasikan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penggiat pendidikan Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat pagi, Prof. Suparji. Pagi, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pertanyaannya langsung saja, berarti Pak Suparji, tadi dengan adanya putusan MK ini, ada pertanyaan apakah ini sulit untuk diaplikasikan, Pak Suparji? Ya, saya kira tidak mudah ya kalau tidak dikatakan sulit. Karena memang faktanya gitu ya, secara sosiologis banyak sekali pendidikan dasar ya yang diselenggarakan oleh pihak swasta gitu. Karena memang keterbatasan daya tampung termasuk juga pembiayaan negeri. Maka kemudian tidak ada pilihan lain, harus sekolah di swasta, baik SD maupun SMP. Yang itu sebetulnya adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan peran swasta hadir bagian dari untuk membantu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa dalam konteks pendidikan sangat diperlukan biaya gitu, sangat dibutuhkan berbagai macam kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan. Dan selama ini memang tidak banyak ya yang kemudian ada kontribusi negara terhadap swasta yang pada akhirnya adalah kemudian bersumber salah satunya dari pembiayaan siswa atau kemudian murid atau kemudian orang tuanya. Jadi kalau sekarang ini akan diambil alih pembiayaan di sekolah swasta, itu tentunya akan sangat baik. Tetapi persoalannya adalah memperhitungkan tentang kondisi keuangan yang ada, memperhitungkan tentang realitas yang ada, bahwa sebetulnya persoalannya yang utama adalah bagaimana seluruh anak bangsa ini mendapatkan pendidikan minimal pendidikan dasar. Dan negara memiliki kewajiban itu bahwa antara lain menyelenggarakan pendidikan sekolah negeri. Namun ada keterbatasan. Oleh karenanya mereka beralih kepada sekolah swasta. Dan disitulah sebetulnya ketika memang negara sudah mampu membiayai sekolah swasta, maka tidak ada persoalan. Ketika belum mampu membiayai sekolah swasta, maka kan ini akan menjadi masalah. Ketika kemudian negara belum mampu membiayai, swasta tidak boleh memungut biaya, lalu bagaimana penyelenggaraan pendidikannya? Jangan justru menjadi masalah, menghambat proses pendidikan itu sendiri. Dan juga perlu dipertimbangkan adalah bahwa mereka yang sekolah di pendidikan dasar swasta itu bukan semata-mata karena mungkin tidak diterima di sekolah negeri, tetapi nah itu Pak Suparji, itu nanti yang mohon maaf harus saya potong, tapi nanti itu yang akan saya tanyakan, bagaimana kemudian sekolah swasta itu tidak hanya menjadi second choice atau pilihan ketika sekolah negeri itu tutup, padahal mereka juga punya kualitas yang bisa diunggulkan. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Prof. Suparji tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kami akan kembali saat lagi. Kembali lagi kami lanjutkan dialog dan perbincangan bersama dengan Prof. Suparji. Prof, tadi terjeda bagaimana kemudian ini menjadi tantangan ketika sekolah swasta jangan hanya dijadikan pilihan kedua ketika sekolah-sekolah negeri itu sudah tidak lagi mampu menampung para siswa begitu. Tapi pertanyaannya begini, Prof. Kita melihat kalau memang negara nantinya bersedia untuk membiayai pendidikan sampai sekolah swasta, sekolah-sekolah negeri aja banyak yang dana bosnya belum tersalurkan dengan maksimal begitu di sejumlah daerah. Belum lagi gaji-gaji guru honorer itu juga banyak yang masih kecil. Nah, ini bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan hal ini dan implementasinya seperti apa kira-kira, Prof. Suparji? Ya, saya kira betul bahwa mestinya fokus pada persoalan-persoalan elementer dalam pendidikan gitu. Soal dana bos, soal gaji atau honor guru gitu ya. Dan sekarang juga ada MBG itu ya. Saya kira itu kan persoalan elementer yang kemudian sudah menjadi kebijakan lama atau kebijakan yang sedang berjalan. Mestinya itulah yang kemudian menjadi fokus untuk diselesaikan tanpa mengurangi apresiasi
komitmen dan dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis khusus pendidikan sekolah dasar tadi itu atau pendidikan dasar SD sampai kemudian SMP. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa adanya berbagai PR yang belum selesai dengan kondisi keuangan yang ada, maka ini akan sulit ya atau tidak mudah diimplementasikan dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah ya untuk segera merumuskan, merealisasikan tentang putusan ini. Misalnya bahwa perlu ada sebuah pendataan yang objektif, yang realistis bahwa tentang pendidikan dasar yang kemudian memberatkan ya para siswanya, sehingga kemudian negara harus hadir untuk kemudian membantu bahkan sampai kemudian menggratiskan. Nah, pada sisi yang lain, adanya sekolah-sekolah unggulan yang mereka memang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik, lingkungan yang lebih kondusif, rekam jejak pendidikan yang baik, dan kemudian jejaring pendidikan sampai dunia internasional gitu ya. Kalau kemudian itu juga menjadi tanggung jawab negara, dalam arti kemudian negara harus menggratiskan semuanya, saya kira tidak mungkin gitu loh. Maka harus betul-betul supaya ini bisa menyelesaikan masalah, dirinci, diidentifikasi mana yang sebetulnya menjadi hambatan perolehan kualitas pendidikan dasar tadi atau perolehan pemenuhan pendidikan dasar ini. Karena ya memang ada sebagian yang masuk ke sekolah-sekolah swasta itu karena sebuah pilihan, bukan karena terpaksaan, tidak diterima di sekolah negeri, maka menjadi tidak proporsional. Ketika kemudian memilih pendidikan dasar karena sebuah pilihan keunggulan-keunggulan yang lain, itu kemudian digratiskan. Karena ya itu tadi bukan karena keterpaksaan tidak ditampung di sekolah negeri tadi itu. Jadi yang perlu kemudian diberikan support, digratiskan adalah mereka yang memang terpaksa tidak ditampung di sekolah negeri tadi itu. Gitu. Baik, terakhir singkat saja Pak Suparji, lalu kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang harus diajak untuk bekerja sama, untuk berbicara, untuk supaya implementasinya ini bisa kemudian memenangkan semua pihak, mulai dari orang tua siswa, baik itu sekolah swasta dan juga sekolah negerinya, Prof. Suparji. Singkat saja. Ya, saya kira pemerintah ya bersama DPR dan kemudian penyelenggara pendidikan swasta dan stakeholder yang lain yang terkait duduk bersama untuk merealisasikan, melaksanakan putusan ini sehingga memang betul-betul sesuai dengan nilai konstitusional dan sesuai dengan realitas-realitas sosiologis yang ada di masyarakat bahwa negara, pemerintah memberikan apresiasi penuh kepada swasta yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian jangan sampai justru memberatkan swasta dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tadi itu. Tapi bagaimana terjadi sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta dalam konteks pemenuhan kewajiban pendidikan dasar tadi itu. Baik, terima kasih penggiat pendidikan Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.